Businessman Opinion. Mitra bisnis setelah gaduh mengenai antrian dalam membeli LPG subsidi melon 3 kg, akhirnya Presiden Prabowo kembali memperbolehkan pedagang eceran untuk menjual LPG melon tersebut hari ini. Namun seiring hal itu, para pengecer itu akan dijadikan sub atau cabang dari pangkalan resmi. Nah, apa komentar Anda mengenai kisruh gas LPG melon ini dan kebijakan yang berubah dalam hitungan hari ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ini kan dulu melon kan ya kita punya wakil presiden mantan itu kerjaan itu tahu ya si Cari Chaplin tuh kemarin tadi dipanggil kan sama Prabowo kan. Ya saya kadang-kadang mikir bangsa kita ya sudah Tuhan kasih negeri subur yang ngurusin. Nah, sekarang kita kan lagi rame-rame naturalisasi pemain sepak bola kan, benar nggak? Dia di internasional, yang penting kita menang ya nggak? Ya kita naturalisasi pemimpinnya sama kan? Yang penting lah hidup senang ya nggak? Daripada pusing kan bisa aja nggak masalah. Kita naturalisasi kan bukan jual negara, yang penting rakyat bisa berubah, hidup enak, senang gitu, nggak masalah kok. Nah, kita belajar nanti kok udah semuanya naturalisasi, nanti kita baru belajar sama dia. Sebenarnya main bola juga nggak masalah kok, benar. Kalau saya pikir padang sih begitu. Dari hulu, entah gas melon, entah lagi cabai, bawang putih, bawang merah gitu. Gimana 45 tahun bisa jadi emas? Belum tentu didengerin. Kementerian Indonesia ini, khususnya Kabinet Indonesia Bersatu atau Merah Putih ini, bidang koordinatornya seperti menterinya itu dalam sidang-sidang khusus dalam istana maupun MPR-nya nggak sesuai sama kategori latar belakang karakter bangsa kita yang mencerdaskan, ya kan Bu, Pak? Seharusnya kan posisi kenaikan gas LPG ini menjadi satu runutan kajian khusus. Jangan dia mengeluarkan statement seenaknya aja. Sama seperti halnya BBM juga dinaikkan, kita juga merasa keberatan ya. Artinya tolak ukur ketertinggalan bangsa kita mengenai teknologi yang kita maksud dalam getah jarak itu sendiri bisa efisiensikan atau investasikan untuk angka-angka ke depannya. Harusnya kan pemerintah juga punya andil khusus di situ. Dari situ juga kita berpikir lebih jauh lagi bahwa gas melon ini juga peruntukannya, saya lihat di lapangan tukang mie ayam, bakso itu kadang-kadang tabung LPG-nya sampai 3 tabung dia punya. Haknya punya 3 tabung itu kan dipertanyakan. Artinya dari situ juga kebijakan pemerintah bisa menstimuluskan bahwa ukuran UMKM standarnya 6 kilo atau 10 kilo itu wajib dimiliki UMKM yang memiliki standar badan hukum ya, yang sesuai sama badan usahanya sendiri. Artinya dalam 3 kilogram ini kan juga bisa dievaluasi bahwa perurutan distribusinya untuk orang-orang nggak punya maupun orang-orang keluarga harapan atau keluarga sejahtera yang memang didefinisikan memang khusus untuk dia gitu Pak. Jadi pengertian kita kan dari kuota pengeluaran efisiensi itu ketemu berapa kuota yang harus diefisiensikan, berapa kuota yang diambil keuntungannya. Pemerintah harusnya berpikir cepat, tepat, dan bijaksana menentukan sikap. Menurut saya mungkin begitu. Ya, saya pikir memang kebijakan ini kebijakan yang salah. Karena akhirnya Pak Prabowo melakukan revisi supaya kebijakan yang salah itu dibenarkan lagi. Ini barangkali ya, tapi ini harus dicek apakah di ESDM saran untuk memperbaiki saluran distribusi gas 3 kg ini diusulkan oleh konsultan-konsultan ece-ece ya, oknum konsultan ece-ece yang karaoke-karaoke, begadang-begadang di warung kopi, kemudian besoknya bikin presentasi, dan akhirnya Menteri Bahlil jadi malu. Saya pikir siapa dirjen yang di bawah ESDM, di bawah Pak Bahlil, Pak Bahlil, Pak, Bapak jangan tunggu lama Pak, itu dirjen Bapak tuh harus diganti segera itu, karena dia yang mengokekan kebijakan ini kan. Terus Bapak yang coba-coba menutupin, dan artinya harus cebokin kebijakan dia lah gitu. Memang Bapak yang setujui, tetapi ini kan bottom up analisisnya. Ini semua yang masuk dalam task force project ini harus dibubar jalankan semua itu Pak, termasuk dirjennya Pak Bahlil. Jadi sebagai menteri pun
Pak Bahlil jangan mau menerima mencebokin dirjen dan ke bawahnya yang agak-agak bodoh begitu. Dan inilah pentingnya memang anggaran konsultan itu di-cut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 45%. Harusnya bisa di-cut sampai 100%, Pak. Karena untuk masuk PNS dan kementerian apalagi itu kan sudah pintar-pintar. Ngapain harus bayar konsultan lagi? Mau dapat kickback? Mau dapat kong kali kong dari konsultan-konsultan di Jakarta yang kadang-kadang oknum konsultan ini kan modalnya kacamata, rambut pelontos, baju jas, isi kepalanya nggak ada juga, Pak. Terutama dalam hal melihat kepentingan rakyat. Jadi saran-saran mereka itu kadang-kadang saran-saran tepi jurang semua itu, bisnis recommendation maupun bisnis analisisnya. Bisnis analisisnya pakai data, tapi sebenarnya punya bias pemikiran yang sangat tidak Pancasila. Akhirnya ya rakyat antri berpanjangan. Kemudian satu lagi adalah kepada Bareskrim ya, kalau seandainya mendengar, mohon mulai sekarang Pak dilakukan razia di pasar-pasar atau di pergudangan-pergudangan untuk sembako dan produk-produk strategis lainnya, termasuk gas 3 kg atau beras, gula, telur dan sebagainya. Kan ini bulan depan udah mulai puasa. Ini biasanya spekulan-spekulan yang demi kerongkongannya sendiri, tapi rakyat dan pemerintah goncang, social unrest, itu mulai nimbunnya mulai sekarang, Pak. Bawang, tomat dan sebagainya. Jadi ikan asin dan seterusnya. Jadi jangan sampai Polsek, ya saya juga nggak tahu ya tingkat intelektualitas Kapolsek sejauh mana, tetapi Bareskrim lah sebagai head office-nya reserse kriminal itu harus sudah mulai menerjunkan intelijen, menerjunkan pasukan reskrim ke pusat-pusat produksi dan pusat-pusat pergudangan supaya memang melewati bulan Ramadan dan Idul Fitri ini tidak terjadi lonjakan harga bahkan social unrest karena adanya oknum spekulan yang mungkin bermain mata dengan backingnya menimbun barang dan menyebabkan barang tersebut langka, akhirnya tidak stabil negara ini. Jadi gas ini mungkin juga sebagai wake up call supaya Bareskrim ya melalui jalur Polsek, kan Polsek itu level kecamatan ya, Polres di level kota. Itu seluruh Indonesia sekarang razia, Pak. Tiap hari dirazia. Kalau enggak, percayalah, seminggu lagi atau 2 hari sebelum bulan Ramadan akan gejolak lagi Indonesia ini. Dan kasihan menteri-menterinya harus menjadi tukang cebok terhadap cukong-cukong yang sedang ngambil keuntungan dengan spekulasi timbun barang, beli buy low, sell high, then postpone the stock somewhere in the big warehouse. Terima kasih. Ya, jadi benar ya. Tadi saya menerima video yang mana ada satu agent of Pertamina itu membongkar bertruk-truk LPG yang melon ini. Sementara orang-orang di daerah situ, daerah gudang itu teriak-teriak mau beli nggak boleh. Terus mereka argue gitu ya. Jadi gini, semua barang yang disubsidi, orang jahat itu pasti di mana-mana. Lihat aja para netizen itu, kalau lagi marah, kayaknya kamu yang disentimenin itu dibredel deh data kamu, gitu ya kira-kira ya. Nah, ini pun juga seperti itu. Saya berharap netizen itu juga membredel ini ya. Sebenarnya Pak Bahlil itu nggak salah. Salahnya itu gini loh. Sosialisasinya itu kurang bener sebenarnya. Kenapa? Karena gini, Pak Bahlil itu udah ngomong nanti orang-orang yang mau menjadi peretailnya itu harus daftar kayak gitu. Itu udah ada gitu loh. Cuman ya itu balik lagi, mungkin konsultannya nggak ngomong yang benar sehingga kebobolan jadi rame kayak gitu ya. Ini kan sebenarnya yang didobrak itu gara-gara rame menyusahkan rakyat begitu kan sebenarnya. Lah terus gini ya, kenapa saya ngomong bahwa saya menyesalkan masyarakat yang nggak ngerti tapi ngomel gitu ya. Artinya gini,
melon itu 3 kilo dari negara itu nggak sampai 12.000. Cuman 11.000 something gitu ya. Oke, let's say 12.000, berarti 1 kilonya kan 4.000. Sementara yang 12 kilo itu hampir 200.000. Berarti harganya 4 kali lipat. Ya nggak usah heran lah kalau ada orang-orang yang menimbun melon terus dipindah ke 12 kilo. Untungnya 4 kali lipat. Jual harga normal aja untungnya 4 kali lipat. Nanti Bung Anto Google ya. Harga yang 12 kilo itu berapa? Hampir 200.000. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa ya kalau 12.000 terus sekarang jadi 20.000 atau 22.000, ya lumrah lah kan ongkos kirimnya dan sebagainya. Oh gila, geblek banget tuh yang ngomong. Karena gini, dari Pertamina itu ke agent, ke pangkalan ya, itu tuh cuman boleh untung 1.000. Jadi kalau sampai dari pangkalan dan sub pangkalan paling untungnya 2.000. Jadi jangan ngomong sekali lagi 100% melon itu bedanya di eceran. Itu kalian anggap itu normal itu karena duit lu banyak, lu anggap 12.000 itu kecil, padahal hitung-hitungan dari bisnis itu 100%. Itu yang saya kepengen ketawa gitu, yang nggak ngerti bisnis ngomongnya kalau itu lumrah gitu loh. Lah, jadi sebenarnya ini jahat banget gitu ya. Jahatnya karena yang mengkorupsi uang daripada melon ini adalah para tengkulak. Siapa saya nggak nuduh lah ya, pasti orang yang menyalahgunakan. Yang menyalahgunakan juga bisa orang-orang Pertamina kepada agen-agennya juga bisa kan. Saya tidak nuduh, tapi saya ngomong juga bisa kemungkinan itu, semua kemungkinan bisa. Karena buktinya kan dari dulu zaman Pak Harto yang namanya BBM kita kan kencingnya di tengah laut. Ngerti kan ya apa maksudnya? Nah, apalagi yang melon kayak gini cuman lempar gitu aja udah jalan sendiri. Terus hari ini yang saya herankan, padahal tadi pagi saya baru ngomong sama Mbak Nena bahwa tahu nggak proyek siapa sih sebenarnya melon ini gitu ya. Nah terus ternyata orang yang punya proyek ini tadi nemuin Pak Prabowo, entahlah bicara apa gitu loh. Nah jadi ngerti ya, saya mau nanya satu aja para pendengar, kalau kita karoseri kita bisa membuat mobil ya, bodi mobil, emang nggak bisa buat galon melon itu, maksudnya tabung itu. Omong kosong kan, dalam waktu berapa tahun tuh, hampir 20 tahun nggak bisa buat. Omong kosong kan. Kenapa kok mesti import? Kenapa? Yang awalnya import, siapa yang memprakarsai? Ya itu yang hari ini ketemu Pak Prabowo. Makasih. Baru diubah ya, akhirnya hari ini. Jadi menunjukkan bahwa pejabat kita kalau mengambil kebijakan itu ugal-ugalan. Iya dong, banyak tuh Cortex contohnya, ya enggak? Bisa sistemnya nggak siap, tahu-tahu suka-suka dia aja, akhirnya dia bikin hanya beberapa WP besar aja yang boleh, ya kan? Jadi inilah contoh negara Konoha. Jadi pejabat enak, nggak ada sanksinya kalau udah salah. Kalau kita pegawai swasta langsung dipecat di SP, ya nggak? Jadi saya ngeliatnya gini deh, terlepas dari apapun ya, mungkin ini awal muasalnya dari Mbak Sri yang kaget 12.700, ternyata di masyarakat 20 ribuan. Padahal problem utama itu ada di Pertamina, Mas Santo. Kenapa 12.700?
dari Pertamina bisa keluar 14.900-an. Kita semua udah tahu bahwa di dalam Pertamina itu banyak sekali parasitnya. Oknum yang menyedot, mengambil keuntungan, semuanya lah di dalam, mulai dari crude palm, crude oil lah, semualah mereka. Jadi kalau Bahlil kelihatannya salah strategi, mau menangkap maling, nggak bisa begini, Mas Bahlil. Anda menyusahkan rakyat, ya nggak? Anda tangkap malingnya, penjarain malingnya, tapi Anda nggak sanggup. Karena apa? Karena orang-orang kuat di belakangnya, itu loh. Sebaiknya buka aja ke publik. Publik, saya yakin beberapa tahu kok siapa pemainnya di dalam, orang-orangnya. Karena Pertamina sendiri itu dikuasai oleh para parasit. Kembali lagi tadi saya Mas Anto, ada kartelnya di dalam, ada parasitnya, ada penguasanya, ada yang mengambil keuntungannya di dalam. Jadi rakyat jangan dikorbanin lah, menurut saya sih begitu. Jadi syukur Pak Prabowo sudah instruksiin, Pak Prabowo tangkap aja Pak, itu yang di dalam itu yang menggerogoti Pertamina. Saran saya sih begitu, jangan nyusahin rakyat. Iya, sudah dari kemarin beberapa hari ya ini ya terjadi keributan dalam orang menengah bawah yang pakai gas 3 kg atau siapapun yang pakai gas 3 kg itu mencari gas sangat sulit 3 kg. Dan ini menandakan bahwa beban hidup rakyat tambah sulit karena dengan ekonomi real yang sudah sangat sulit bagi kelas menengah bawah, mereka masih kesulitan juga untuk mencari gas 3 kg. Jadi mau tidak mau kan beban hidup mereka tambah sulit. Seharusnya kebijakan itu tidak sampai membuat rakyat kesulitan. Dan kita tahu bahwa keinginan pemerintah untuk menjadikan pengecer itu agen, itu kan berarti yang tadinya murni swasta menjadi semi-semi pemerintah ya, karena agen yang berhubungan dengan pemerintah. Nah, ini kan kita tahu bahwa perusahaan gas itu bukan hanya pemerintah, tapi ada juga perusahaan gas swasta. Misalnya Blue Gas, sebut merek ya, kemungkinan seperti itu, dan merek gas lain. Ini kita tahu bahwa yang dari pemerintah memang lebih murah, makanya diminati banyak rakyat yang 3 kg itu. Subsidinya banyak. Akan tetapi kalau di lapangan, itu kan dalam kita sehari-hari tahu yang membeli gas 3 kg yang sebetulnya itu ditujukan oleh kelompok menengah bawah dari rakyat Indonesia. Itu bukan hanya kelompok menengah bawah yang membeli, tapi juga kelas menengah banyak yang beli ke situ. Atau golongan mampu, mereka pendapatannya per harinya lebih dari UMR, tapi per bulan juga lebih dari UMR, tapi mereka tetap membeli gas 3 kg. Ini menandakan bahwa manajemen gas 3 kg yang sebetulnya ditujukan oleh menengah bawah, walaupun tidak ada peraturannya, tapi kan secara etis ya, secara etis harus punya rasa empati, yang punya duit dengan yang tidak punya duit, seperti itu ya. Itu seharusnya pengecernya, penjualnya tidak menerima mereka, tapi yang diterima yang menengah bawah. Tapi yang terjadi di lapangan berbeda. Saya menemui beberapa tuh orang-orang menengah itu yang mampu harusnya beli gas di atas 3 kg, 5 kg, 10 atau 12 atau 50 misalnya. Mereka justru beli gas 3 kg. Ini yang bikin tidak tepat sasaran pemakaian gas. Lalu ada kebijakan yang ingin dipaksakan pemerintah, yaitu pengecer menjadi agen. Kira-kira nanti menjamin tidak terjadi salah sasaran lagi tidak? Itu tidak akan menjamin sama sekali. Itu kan tergantung SDM-nya. Apakah dikasih atau tidak? SDM nanti yang dijadikan agen itu. Dan selama ini kan juga kita tahu sendiri bahwa orang-orang menengah dan menengah atas yang mengincar gas 3 kilo tetap saja bisa dapat, bahkan tetap antri tuh. Yang kemarin-kemarin itu ada loh yang antri, gitu loh ya. Dan inilah gejala negara kita, mulai dari bansos, bantuan sosial, bantuan macam-macam, sampai gas 3 kg, subsidi BBM, itu ujung-ujungnya orang menengah-menengah atas yang menikmatinya.
Bahkan mereka dapat tax amnesty ya, orang-orang di atas ya, pengampunan pajak. Orang miskin memang dapat sih UKM, tapi nggak seberapa besarnya dan tidak seberapa banyak. Ya begitulah di negara kita. Kalau kebijakan ini memang benar-benar pro rakyat dari pemerintah, seharusnya tidak menyulitkan rakyat. Iya, menarik ini berita dalam 2-3 hari terakhir ini ya. Iya, betul Pak. Jadi ini memang seru nih upaya untuk agar keluar anak jagoannya biar keluar kalau kayak di film-film India. Iya. Kan sebelumnya pagar laut, KKP, Menteri KKP, terus keluar jagoannya, suruh TNI AL bongkar kan gitu. Nah, sekarang ini sama juga nih, gas LPG bikin kisruh, rame seluruh Indonesia, ya kan, keluar jagoannya, perintahkan, batalkan. Nah, jadi kesannya kan ya pro rakyat lah, kan gitu. Iya. Tapi kan ini kan terlalu besar yang dikorbankan hanya untuk supaya tetap menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan di masyarakat, termasuk di sosial media. Saya pikir sudahinlah begini, tunjukkanlah kinerja, tunjukkan kerja nyata mana gitu loh. Jangan hanya bikin hal heboh-heboh saja nih pemerintah kita ini. Katanya bawa investor, tapi mana belum ada yang jadi investornya. Itu aja opini saya. Sudahlah, sudahilah. Sebenarnya tujuan pemerintah ini kan baik ya. Mereka ini menertibkan agar subsidi ini tepat sasaran ya. Tapi kan masalah subsidi ini, terkait subsidi ini kan masih ada masalah klasik ya. Masalah sudah lama ya kan, dari pemerintahan ke pemerintahan itu belum ditemukan solusi terbaik seperti apa. Ya kan gitu. Jadi saya rasa gini, pemerintah jangan terburu-buru dalam hal subsidi ini, ya kan? Karena ini jadi masalah klasik gitu, udah lama banget ini masalahnya gitu kan. Pemerintah harus siapkan solusinya dulu sebelum mengeluarkan suatu kebijakan. Jangan terburu-buru, ya kan, terkait masalah subsidi. Dan kayak gini, masalah subsidi ini sebenarnya masalah negara ya. Ini adalah kebijakan negara. Ini bukan kebijakan cuma satu kementerian, 2 kementerian, 3 kementerian, enggak. Ini kebijakan negara gitu. Jadi kalau ada satu kementerian yang mengeluarkan kebijakan ini, pasti dia sudah diskus dengan kementerian yang lainnya. Misalnya kemudian ISDM diskus sama Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, dan karena ini kebijakan negara gitu. Jadi nggak masuk akal kalau kebijakan yang dikeluarkan itu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan presiden. Dan ini adalah kebijakan negara gitu loh. Bukan kebijakan 1-2 kementerian. Dan ini masalah subsidi ini kan tertuang juga dalam undang-undang, sudah tertuang gitu kan. Jadi sangat nggak masuk akal kalau tanpa pengetahuan dan persetujuan presiden gitu kan gitu. Jadi pada saat pembatalan juga presiden rapat dulu dengan semua kementerian kan, kemudian diputuskan untuk dibatalkan. Dan sebenarnya kita bisa tahu seperti apa ya kan. Gitu. Jadi saya rasa jangan terburu-buru, ya kan. Jadi kalau misalkan mau dijadikan pangkalan, pengecernya menjadikan pangkalan, saya rasa sih mungkin agak sulit ya, karena mungkin dari sekian banyak pengecer mungkin hanya 1% yang bisa memenuhi syarat, karena syaratnya sulit dipenuhi oleh pengecer gitu kan. Jadi saya rasa kalau jadi kalau subpangkalan mungkin bisa. Jadi kalau subpangkalan itu syaratnya dipermudah lah, misalkan cukup mungkin mereka hanya memiliki handphone, kemudian di handphone itu nanti dibuatkan aplikasi, ya kan, di mana di aplikasi itu pemerintah bisa mengontrol, bisa mengontrol, jangan sampai ada pengecer yang, ya kita kan tahu juga ya realitanya di pengecer banyak bermain ya, gitu kan, jadi ya seperti itu gitu, jadi kita harus imbang juga, ya kan, jangan kita ini serang ke pemerintah aja, tapi pengecernya kita biarkan, pengecer juga banyak bermain juga gitu dalam hal ini gitu, jadi saya rasa kalau jadi subpangkalan bisa lah. Tapi kalau pangkalan saya rasa mungkin agak sulit, karena harus ada surat izin usaha segala macam. Syaratnya terlalu berat untuk pengecer. Mungkin subpangkalan saya rasa masuk akal. Oke. Gua kira gini lah, menurut gua ini menteri satu ini, Bahril, ini SDM ya. Kayaknya sekali ini dia mau nendang gol. Tapi offside, bro. Oh, gitu. Oke. Dia pengen, waduh, ada hasil dong. Gua di SDM dong. Ya kan? Tapi dia offside, di-print sama si wasit.
Nah, wasitnya ya udah, ya wasitnya ya Pak Setnam lah dan semuanya gitu loh, rakyat. Iya. Jadi oke lah, kita lihat. Sebenarnya menurut saya niatnya baik, karena sekarang melon itu kan di luaran harganya sekitar 20 ribuan. Nah, dia bilang seharusnya harganya kan nggak sampai 20 ribu, mungkin sekitar berapa ya, 17 apa 18 gitu ya. 17-an. Cuma ini kelihatannya belum tuntas aturan mainnya, dia udah main ucap aja per 1 Februari. Jadinya kacau balau begini deh. Padahal gas melon ini kan untuk kalangan rakyat di bawah, ini kan langsung pengaruh. Jadi saya kira ada bagusnya juga lah, ini juga kita masyarakat juga ikut mengontrol ya. Ya kan, ini mengontrol supaya kalau dalam hal ini kementerian tertentu yang terkait dengan bidang tertentu, kalau mereka melakukan satu keputusan yang terlalu cepat, nah inilah kita yang mengontrol lah. Iya, betul. Ya kan, supaya kementerian lain juga hati-hati, saya kira. Makanya jangan segan-segan teriak-teriak ya Pak. Betul bro, jangan segan-segan kita teriak-teriak di sini, biar kedengaran juga. Selain viral yang ngantri kan, suara kita juga didengar juga kan, ya nggak bro? Betul. Nah, saya kira ini bagus lah. Terus bro, angkat juga itu apa, kementerian itu yang imigrasi bro. Kenapa Pak? Yang sampai ke dubes Cina yang komplain itu ya. Iya. Nah, itu kan kelewatan bener, kayak imigrasi kita kayak primitif banget itu. Itu kayak negara di Afrika. Sampai berani terima suap atau pemerasan, itu kan gila itu. Sampai menterinya itu sendiri komplain Pak, betul. Bikin malu negara katanya. Betul, bikin malu negara itu orang-orangnya, dan keimigrasian kita kan sering terdengar begitu bro. Itu angkat lagi yang berhubungan dengan hukum dan korupsi, ini bagiannya bro. Siap. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini yang melon ini ada solusi terbaik lah. Itu mungkin nanti yang pengecer itu ya mungkin jadi sub pangkalan aja. Supaya bisa dipantau kenapa kok sekarang baru tahu harganya dianggap agak tinggi. Seharusnya ini kan udah kepantau. Jadi setiap kementerian udah bikin keputusan, mereka juga harus ada tim yang evaluasi. Itu berita kan kalau nggak salah kan Sri Mulyani kan baru tahu katanya 20 ribuan. Lah ini udah jalan gitu lama, kenapa baru tahu ya? Aneh juga. Ya. Oke. Tapi ya udahlah, kita pantau bersama supaya ini segera diperbaiki lah. Siap. Saya kira gitu aja bro. Oke gas, Bung Benny. Jangan antri tabung gas. Nah, jadi makna slogan kampanye tuh begini ya. Saya baru ngerti artinya oke gas gitu. Iya, kemarin keputus tuh bahas apa? Universitas sama ormas dapat kampus dapat tambang, ya. Iya. Itu kerjaannya Bahlil juga ya? Ya. Itu kerjaannya Bahlil juga. Iya, Pak. Saya sih menduga nih Bahlil nih ya, sekolahnya kan cepet tuh. Iya, lagi dapat UI S3-nya kan luar biasa tuh. Sekolahnya pinter tapi kerjanya ngawur. Iya. Dan kali ini juga gimana ya, saya merasa dia mungkin kerja sama Pak Prabowo under pressure tuh Pak Benny. Gak seperti Pak ini kerjanya di Business Opinion, enak nih bisa ketawa-ketawa. Nah jadi dia tuh kayaknya ya gimana, nggak klop dah, nggak sinkron. Banyak hal, hari ini aja kan kalau lihat di TikTok dimaki sama masyarakat bawah kan dia langsung. Iya, betul Pak. Ada. Lihat itu tabung gasnya ditahan tuh. Kalau kena kepalanya Pak Bahlil tuh seru juga tuh di Pak jadinya. Waduh, jangan Pak, kriminal Pak jadinya Pak. Kan itu Pak, tabung gasnya ditahan gitu loh. Iya, itu representasi tuh, dia masih bisa ketawa-ketawa begitu, nggak tahu malu ya Pak ya. Iya, cuma jadi alumni UI S3 kayak begitu. Iya. Kacau tuh orang, saya rasa memang dia nggak bisa kerja lah, under pressure kali, takut sama Pak Prabowo gitu. Iya. Mungkin bisa cuma di Pas FM di penyiar langsung gitu. Saya kegusur dong. Iya, partner jadi Business Opinion kan ada yang suaranya logat dari timur kan jauh lebih menarik gitu. Oh gitu ya. Oke. Partnernya juga lebih bagus kan, nanti sambil nyanyi suaranya merdu begitu. Siap. Ya, mungkin bisa diajukan jadi alternatif penyiar di Pas FM. Oke. Ya, saya cuma mau itu aja, nilai pada yang ngomong ini. Ya.
Jadi kayaknya menterinya ada yang sinting ya. Banyak yang sinting. Terus itu sampai mati begitu diganti nggak tuh? Tolong nggak tuh? Kasihan kan? Iya. Itu kan namanya gaduh sekali. Betul. Jadi rakyatnya pinter, menterinya goblok. Ya udah gitu aja. Kita juga harus berkaca pada diri sendiri lah ya. Kita belajar mentaati aturan lah ya. Kalau saya kata mendingan itu gas melon dihilangkan atau memang harganya dinaikin. Jangan aming dengan apa alih-alih subsidi. Udah gitu aja. Kalau saya itu aja. Nah, kedua para pengecer yang lain ini coba taati aturan yang dari Pertamina, yang lain-lain seperti apa. Dan ini jangan, maksud saya kalau memang mau bisnis ya bisnis, ini aturan karena ada beberapa juga nggak gitu aturan. Menurut saya pengecer-pengecer itu kalau diserbu ya salahnya sendiri. Kalau menurut saya itu aja. Juga kalau mau memang harganya mahal, naik misal 20.000 dari pemerintah, oke, tapi subsidi ya disubsidi untuk yang lain gitu aja. Maksud saya nggak usah ribet-ribet lah maksud saya. Ini agak emosi. Ini setiap bangsa ada pejabat seenaknya aja lewat, kurang ajar. Aduh. Nyata beberapa di Foreider itu. 3 melon. 3 melon. Jadi 3 melon. Yang bahaya 2 melon, Pak. Iya. Benar Mas. Jadi perasaan dikorbanin dulu nih masyarakat. Katanya mau bikin aturan supaya teratur. Ya itu kan tugas mereka sebenarnya ngaturnya tuh, Bang. Tapi kenapa kok sampai berhenti beberapa hari? Jadi kalau kemarin bilang itu di Pangkalan dari rumah penduduk atau warga kan nggak dekat-dekat. Betul. Itu jadi kayak usaha-usaha kecil begitu tiba-tiba gasnya habis. Iya. Apa lari ke Pangkalan, gosong duluan itu yang digoreng. Kagak mateng, Pak. Apinya mati. Iya. Tapi ya kita dengar nanti mudah-mudahan kembali normal seperti instruksi dari Pak Presiden. Tidak berpikir, tidak melihat ke bawah, tidak mendengar, ya, tidak ada hati. Rakyat memakan saja dibuat susah. Sampai tadi saya melihat di media kaca ada korban ibu-ibu. Iya. Karena mengantri gas hanya memperjuangkan 1 tabung. Kalau 100 tabung diperjuangkan masih mending lah. 1 tabung cuma diperjuangkan nyawa. Miris kita mendengarnya berita-berita sekarang ini. Segelintir manusia yang mengelola negara ini tanpa melihat rakyatnya. Harusnya dihormati. Kata Pak Prabowo berulang kali, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat itu berdaulat semuanya. Harus dihargai karena mereka yang menggaji rakyat ini. Tapi rakyat yang dibuat susah oleh mereka. Cuman hanya 1.000-2.000 mereka perhatian benar. Kelebihan harga itu sampai 4.000-5.000 itu perhatian benar mereka itu. Tapi kalau uang yang dikorupsi sampai triliunan rupiah, nyaman saja, adem, senyap, sunyi, tanpa jejak. Begitu jejak ketahuan, dadah. Ya nggak? Ya. Jadi kata kuncinya kembali lagi, kasihan presiden kita yang sekarang ini dibuat gaduh semuanya oleh kinerja pembantu-pembantunya. Kata kuncinya, ya rakyat tinggal menunggu reshuffle, mana yang tidak baik, mana yang tidak becus, lebih baik dibersihkan lah. Begitu juga yang sudah terbukti diajukanlah ke meja hijau agar Indonesia ini hijau seperti sawah-sawah kita nanti panen, kita bisa akan makan dan kita tidak akan tergantung lagi beras-beras luar. Begitu saja, Mbak. Intinya bahwa memang sejak awal kan saya sudah menjuluki bahwa presiden kita sekarang ini presiden the best of omon-omon. Terbukti bahwa pada saat itu kan janji sesudah terpilih dia menang dan menjanjikan akan memilih anggota kabinet yang profesional, ya kan apa disebutnya kabinet second. Tapi sesudah itu ternyata yang
mayoritas politikus dan influencer, ya. Jadi ya sudah, tinggal metik saja. Tetapi yang saya heran dan saya prihatin, sebelum peristiwa ini yang kedua, sudah kasus pemagaran laut, ya, dan kasus ini terjadi, itu ada survei, dan surveinya masih 80% puas terhadap 100 hari pemerintahan Presiden the best of Omon ini. Begitu saja. Terima kasih. Kalau saya lihat sih ya, nggak bisa menyalahkan Pak Prabowo juga. Sampai hati yang saya pertanyakan, apa fungsi anggota DPR yang namanya perwakilan rakyat? Dia apa? Bukan nggak membela rakyatnya, masa rakyatnya sementara dianya enak-enak, tenang-tenang, santai-santai terima duit. Nah, fungsi mereka apa sih sebenarnya? Kok masih diam aja, tidak bersuara sama sekali? Jangan terima gaji buta, fasilitas sewa, tapi rakyatnya setara. Katanya mereka wakil rakyat. Itu aja. Memang menteri adalah pembantu presiden. Presiden harusnya mempunyai hak otoritas ya, memberhenti dan mengangkat dan memberhentikan presiden. Itu kan ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar ya. Kita lihat menteri ini harus mendukung semua kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Kalau dia mempunyai keputusan otoritas yang semena-mena di luar regulasi yang ada dan menyengsarakan rakyat, itu betul-betul membingungkan, dan presiden punya hak untuk mereshuffle ataupun menasihati dia. Kalau memang dia tidak bisa dinasihati, ya silakan, walaupun dia ketua umum partai. Jadi Mbak Mary harus maksudnya bukan Mbak Mary ya, maksudnya semua pendengar ini harus bisa mengaplikasikan, karena sampai saat ini betul-betul kesengsaraan rakyat dibuat-buat gitu loh, sampai ada yang meninggal gara-gara antrian gas. Itu kan impossible ya, mestinya tidak boleh begitu. Harusnya bisa, karena dasarnya itu mungkin beliau ini tidak menyadari segala penderitaan dan kesusahan rakyat. Dia hanya menyuruh ajudannya untuk beli A, beli B, atau beli gas, beli ini di mana aja kan, tanpa memperhatikan kalau dia beli sendiri dengan gerobak atau dengan naik motor. Sepeda kan baru merasakan tuh seberapa jauhnya pangkalan yang dialokasikan sebagai pengganti warung-warung eceran. Jadi saya pikir kalau memang respon baik dari presiden, kita harus tanggapi secara baik. Berarti presiden selama ini bisa mengaspirasi apa kehendak rakyat, dan mudah-mudahan kedepannya menteri-menteri yang buat gaduh ya sebaiknya diperingati lah. Kalau memang nggak bisa ya silakan. Itu otoritas dari RI 1 kita yang sekarang. Itu aja sih. Kalau saya saya mau mereview kembali yang waktu itu kan kita ini kan menggunakan minyak tanah ya. Iya. Minyak tanah, lalu Pak SBY sama Yusuf Kalla merubah itu dengan menciptakan LPG melon ya namanya ya. Iya. Tapi so far saya tidak pernah menggunakan itu karena saya tidak percaya itu barang itu bagus apa enggak. Saya selalu menggunakan yang 12 kilo di rumah saya. Saya tidak pernah membeli LPG yang melon itu karena saya takut meledak, karena dulu kejadiannya sering meledak. Nah, hari ini sudah menyaman, orang udah menggunakan nyaman dan sebagainya dan seterusnya. Lalu mau dihapus lagi. Nah, ini kan namanya membuat rakyat itu jadi 7 keliling ya, pusingnya itu 7 keliling. Jadi saya sangat itu yang membuat LPG melon itu juga kan Pak Yusuf Kalla Pak Bu. Iya, Pak SBY. Nah, hari ini presidennya ganti, menterinya ganti, mau dihapus lagi, mau disuruh. Aduh, kasihan lah kita ini kan. Ya bukan saya nggak merasakan sih, orang tukang bakso, bakmi, tempe yang jualan yang gerobakan itu kan semuanya menggunakan LPG 3 kilo. Nah, lalu mau dihapus, terus mereka mau pakai apa? Pakai sate, panggangan sate yang pakai arang itu lagi. Kan nggak mungkin, Mbak. Jadi kasihan lah mereka itu kan cari makan
day to day, menit ke menit, jam ke jam, terus tiba-tiba disuruh nggak dagang kan gimana. Terus yang bagi yang rumah tangga yang kaum mereka yang pas-pasan gitu kan juga pusing. Jadi teman saya juga ada yang pengecer LPG molen itu LPG yang kecil itu. Mereka juga mengurusnya susah banget, izinnya dan sebagainya. Terus dijatahin kan satu hari itu, misalnya dulu 200 sehari, sekarang tinggal 50 ya. Makin dikecilin. Nah, hari ini mau dihapuskan, makan apa orang itu, Mbak? Kasihan. Jadi tolonglah pemerintah yang wajar aja. Dan hari ini pemerintah sudah melegalkan lagi, cuman mungkin mereka disuruh urus seperti jadi agen. Ibu Anita tahu arti bahlul itu bahasa Arab? Apa, Pak? Ini nggak tahu ini kenapa begitu nih, Pak. Nggak bahlul, wacananya baru akan dilaksanakan peraturannya, tapi sudah dilaksanakan itunya, materinya. Wah, ini kan bahaya ini begini nih. Peraturannya belum dilaksanakan, akan dilaksanakan, akan diatur. Cuman udah dilaksanakan, orang nggak boleh beli LPG 3 kilo itu di eceran, mesti di pom bensin atau di mana gitu, di pangkalan-pangkalan. Itu kan menyusahkan rakyat. Karena apa? Banyak orang tuh jauh dari pangkalan-pangkalan itu. Jadi ya betul apa mau menginstruksikan hari ini supaya LPG boleh lagi pengecer. Karena apa? Aturannya belum dibuat. Ya mau dibikin subagen atau apa terserah lah. Yang penting rakyat jangan bikin susah. Ini bikin susah rakyat ini. Jadi kenapa seperti itu? Nggak ngerti tuh Bahlil nih. Iya. Bahlil itu gimana ya, seorang menteri kok begitu gitu loh. Senangnya menyusahkan rakyat. Kalau itu sih biasa aja. Pemerintahnya kan memang seperti itu. Kalau segala sesuatu diserahkan pada orang yang tidak di bidangnya, ya mesti jadi rantau lah negara ini. Kasihan tuh tadi ibu dengar dari berita yang di radio sebelah. Di Pamulang itu ada ibu-ibu jual nasi uduk 63 tahun, ngantri gas di pangkalan. Terus setelah dapat gas jatuh meninggal. Nah, terus yang nge-share lagi di Terpong itu kan daerahnya orang-orang kaya ya. Ada 2 tangki tabung gas melon masuk ke area itu. Terus ada yang nyetop. Itu namanya juga orang-orang yang peduli gitu ya. Ini mau dibawa kemana nih, Pak? Itu mau ke resto-resto, katanya sih begitu, katanya ini. Terus di daerah saya Tangerang di Kecamatan Jatiuwung kan ada kemarin tuh kalau ibu sih pakai kompor listrik sih ya. Terus kalau orang-orang cerita, ibu kan nggak tahu kalau gas rame-rame gitu. Begitu kemarin ngelir rame-rame, hari Minggu rame-rame, apa sih ngantri gas sampai mulai subuh katanya ngantri nggak dapat gas. Terus tadi ibu nyoba telepon ke temen atau ke saudara yang di daerah Jatiuwung situ, dia kemarin ngantri nggak dapet. Terus ini ntar katanya gasnya datangnya di pangkalan itu jam 10 katanya tuh, sedangkan gas sudah habis. Terus gimana tadi? Ya ini mau berangkat ngantri, ya udah mudah-mudahan dapet gitu aja sih. Soalnya apa? Loh, pemerintah alasannya katanya subsidinya nggak tepat sasaran. Nah, selama ini sasarannya kemana aja? Kerjanya menteri itu apa aja coba? Masyarakat ini yang di sekitar saya itu beli gas itu katanya itu paling mahal, harganya 23.000, ada yang 20.000. Itu pun masyarakat nggak keberatan kok. Lah katanya kalau yang di Bu Menteri itu katanya 12.000. Ya kalau memang nggak mau nyubsidi segitu ya udah subsidinya dikurangin aja, nggak usah dilangkain gini kan percuma juga. Kok masyarakat nggak miskin-miskin amat, buktinya mampu beli 23.000 ya kan. Jadi persepsinya masyarakat itu nggak sesuai dengan peraturan, bukan kebijakan deh. Pemerintah itu nggak pernah kebijakan kok. Yang ada Ibu Amati itu hanya peraturan. Kalau kebijakan itu pasti bijaksana, nggak bikin kisruh riuh kayak gini. Ini buktinya di mana-mana loh Mbak. Di Surabaya, di seluruh Indonesia deh hampir komentarnya Ibu ngeliat di media sosial itu juga, ya ampun. Tapi benar-benar
Coba, ini yang di sebelah rumah ini kan jual gas, itu ya. Sudah pada ngeluh. Terus warung Medura itu juga, terus gimana? Pokoknya yang ibu lihat kalau ibu pas beli apa gitu, pengen tahu aja. Ini gimana, gini-gini. Udah keluhannya kayak orang gimana sih? Itu namanya kan apa itu? Yang namanya untuk menyederhanakan rakyat. Sekarang gini Mbak, logikanya Mbak. Kalau orang nggak pernah miskin, tahu nggak pernah merasakan orang miskin seperti apa, ya nggak? Kalau yang sekarang yang jadi di atas tuh kan orang-orang kaya, bagaimana tahu? Ibu aja deh misalnya nggak pernah ke Amerika, bagaimana nikmatnya di Amerika? Kan nggak pernah, cuma hanya lewat apa itu TV atau lewat apa. Jadi yang nggak bisa, udah gitu aja ya. Mbaknya tahu lagu Sontoloyo nggak Mbak? Nah itu, jadi sekarang itu politik kita itu politik Sontoloyo beneran. Jadi gini Mbak, saya tuh juga pernah dagang gas ya Mbak, belum lama ini, dan saya udah memprediksikan memang sebenarnya itu pemerintah itu sudah nggak kuat untuk subsidi gas melon, gitu loh, 3 kilo. Dan saya udah sempat ngobrol sama beberapa teman-teman yang nganterin gas itu, bahwa siap-siap aja nanti ini gas melon ini bakal hilang nantinya, terus lalu masyarakat nanti diminta untuk berganti pada 5,5 kilo dan sebagainya. Itu sebenarnya itu sudah bisa terbaca, dan sekarang ini, saat ini adalah masyarakat kita itu kayak semacam disusahin untuk ngantri, dan katanya sampai ada yang meninggal ya Mbak ya. Iya betul. Sampai ada korban. Ini kan harusnya ini kan rakyat ini menggugat pemerintah. Karena apa? Karena udah ada korban dari ngantri loh. Iya. Tuh, bener. Ini kan gara-gara suatu kebijakan yang Sontoloyo, gitu loh. Kenapa baru sekarang mengatakan bahwa gas melon itu diperuntukkan untuk orang miskin, gitu loh. Katanya ada suatu kebocoran dan sebagainya. Kenapa nggak dari awal aja, gitu loh? Dari awal ketika gas melon itu diproduksi, gitu loh. Kalau mau dibilang ya sekarang istilahnya orang kaya ada yang make, ada apa ya, itu hal yang wajar dong, gitu loh. Hal yang wajar. Dan itu nggak bisa disalahkan. Dan kalau ini menurut saya ini kekonyolan pemerintah kita, konyol, saya bilang konyol dan Sontoloyo, gitu loh. Dan ini bisa mengakibatkan mungkin kalau ini tidak segera diatasi, rakyat ini bisa jadi anarkis loh, hati-hati, gitu loh. Nah, jadi yang kedua saya juga ingin bertanya kepada para dewan-dewan itu, wakil rakyat yang dipilih dalam pileg, yang saat ini duduk di kursi DPR. Saya cuma mau bilang, oi lu kemana aja, lu kemana sekarang nih, gitu kan. Lu itu pada kemana, gitu loh. Kalau misalnya lu itu memang jadi wakil rakyat, coba gimana caranya nih rakyat ini supaya nggak susah, bahkan sampai ada korban hanya karena ngantri gas melon, gitu loh. Ini kan suatu keterlaluan menurut saya. Kalau memang wakil rakyat itu nggak bisa bekerja, keluar dari DPR, keluar dari DPRD, nggak usah pakai istilahnya kekuatan dia punya power di DPR tapi nggak bisa bekerja untuk rakyat, keluar aja, gitu. Dan lebih baik nggak usah lagi jadi wakil rakyat, percuma, gitu loh. Dan yang ketiga yang saya heran, kalau memang negara ini memang sudah nggak kuat dalam subsidi, katakanlah sejujurnya dan potong anggaran DPR, gitu loh. Jangan kemudian rakyat yang harus yang harus menutupi atau bahkan istilahnya mengatasi masalah
anggaran ini, gitu loh. Menteri-menteri kalau bisa potong anggarannya, gitu loh. Potong gajinya, potong DPR juga potong semua, gitu kan. Lah sekarang untuk apa? Sampai ada viral istilahnya video mobil-mobil wakil rakyat bisa seharga 3 miliar, Lexus, apa dan sebagainya, sementara rakyat susah hanya ngantri dan sudah ada korban hanya ngantri 3 melon. Itu ironi sekali menurut saya, konyol, sontoloyo betul semua, gitu loh. Jadi saya kira itu Mbak. Jadi dan juga Pak Prabowo nggak bisa diam, nggak boleh diam. Coba saya pengen tahu apa yang pernyataannya Prabowo itu yang mengenai masalah dia peduli dengan tukang becak. Sekarang dia peduli nggak dengan gas melon, gitu loh. Itu aja. Baik. Jadi menurut saya tolong, ini bukan perkara mudah, tapi ini sudah menyangkut ada korban dan itu rakyat boleh menggugat kebijakan itu ke pengadilan, itu loh. Oke. Dan kalau perlu menterinya yang membuat kebijakan itu digugat karena ini udah ada korban. Oke, baik. Itu loh. Kalau itu sih biasa aja. Pemerintahnya kan memang seperti itu. Kalau segala sesuatu diserahkan pada orang yang tidak di bidangnya, ya mesti jadi rantolan negara ini. Kasihan loh, tadi ibu dengar dari berita yang di radio sebelah, di Pamulang itu ada ibu-ibu jual nasi uduk 63 tahun, ngantri gas di Pangkalan, terus setelah dapat gas jatuh meninggal. Nah terus yang nge-share lagi di Serpong, itu kan daerahnya orang-orang kaya ya, ada 2 tangki tabung gas melon masuk ke area situ, terus ada yang nyetop, itu namanya juga orang-orang yang peduli gitu ya. Ini mau dibawa kemana nih Pak? Itu mau ke resto-resto, katanya sih begitu, katanya ini. Terus di daerah saya Tangerang di Kecamatan Jatiuwung kan ada kemarin tuh kalau ibu sih pakai kompor listrik sih ya. Terus kalau orang-orang cerita, ibu kan nggak tahu kalau gas rame-rame gitu. Begitu kemarin ngelir rame-rame, hari Minggu rame-rame apa sih ngantri gas, sampai mulai subuh katanya ngantri nggak dapat gas. Terus tadi ibu nyoba telepon ke temen atau ke saudara yang di daerah Jatiuwung situ, dia kemarin ngantri nggak dapet. Terus ini ntar katanya gasnya datangnya di Pangkalan itu jam 10 katanya tuh, sedangkan gas sudah habis. Terus gimana tadi? Ya ini mau berangkat ngantri, ya udah mudah-mudahan dapet gitu aja sih. Soalnya apa? Loh, pemerintah alasannya katanya subsidinya nggak tepat sasaran. Dan selama ini sasarannya kemana aja? Kerjanya menteri itu apa aja coba? Masyarakat ini yang di sekitar saya itu beli gas itu katanya itu paling mahal, harganya 23.000, ada yang 20.000. Itu pun masyarakat nggak keberatan kok. Lah katanya kalau yang di Bu Menteri itu katanya 12.000. Ya kalau memang nggak mau nyubsidi segitu, ya udah subsidinya dikurangin aja, nggak usah dilangkain gini kan, percuma juga. Toh masyarakat nggak miskin-miskin amat, buktinya mampu beli 23.000 ya kan. Jadi persepsinya masyarakat itu nggak sesuai dengan peraturan, bukan kebijakan deh. Pemerintah itu nggak pernah kebijakan kok. Yang ada Ibu amati itu hanya peraturan. Kalau kebijakan itu pasti bijaksana, nggak bikin kisruh riuh kayak gini. Ini buktinya di mana-mana loh Mbak. Di Surabaya, di seluruh Indonesia deh hampir komentarnya Ibu ngeliat di media sosial itu juga, ya ampun. Tapi benar-benar coba, ini yang di sebelah rumah ini kan jual gas itu ya, sudah pada ngeluh. Terus warung Madura itu juga, terus gimana? Pokoknya yang Ibu lihat kalau Ibu pas beli apa gitu, pengen tahu aja. Ini gimana gini-gini, udah keluhannya kayak orang gimana sih? Itu namanya kan yang namanya untuk menyejahterakan rakyat. Sekarang gini Mbak, logikanya Mbak. Kalau orang nggak pernah miskin, tahu nggak pernah merasakan orang miskin seperti apa, ya nggak? Kalau yang sekarang yang jadi di atas tuh kan orang-orang kaya, bagaimana tahu? Ibu aja deh misalnya, Ibu misalnya nggak pernah ke Amerika, bagaimana nikmatnya di Amerika? Kan nggak pernah, cuma hanya lewat TV atau lewat apa. Jadi yang nggak bisa, udah gitu aja ya. Makasih. Oke, terima kasih kembali Bu Aida atas opininya. Pak Anugrah. Terkait
dengan pembahasan hari ini, ini kita ingat dulu ya waktu minyak tanah mau di stop, mau digantikan dengan gas biji yang kecil. Itu kan Jogja yang paling terakhir lah, maksudnya untuk menerapkannya atau menyetujui, karena kondisi realnya mirip dengan apa yang hari ini terjadi. Kalau kita lihat TV dari kemarin, aduh, rasanya kok kayak mau nangis loh. Lihat banyak sekali rakyat kita, teman-teman kita itu yang antri dan keliling-keliling mencari gas LPG yang melon. Itu bisa terbayang nggak kondisi real kita itu seperti ini? Nah, masalahnya adalah kebijakan ini saya yakin maksudnya ada hal-hal tertentu yang mau diperbaiki, setuju itu. Tapi pada pelaksanaannya, ya itu mestinya mencontoh dari kasus dulu lama-lama akhirnya di jalan juga, tapi dengan persiapan jauh lebih matang. Enggak sampai terjadi kayak sekarang ini loh. Jadi ya kondisi real kita ya memang gak cukup niat baik aja, tapi harus benar-benar matang lah. Kondisi real kita tuh harus dipahamin, harus diketahui dengan detail, baru bisa dijalan. Ada yang janggal aja gitu, itu dari akhir bulan sebelum ini, akhir bulan Desember itu udah mulai kosong tuh, tapi belum ada info apa-apa. Jadi orang mau beli udah mulai susah. Nah, cuman kita ini ya masih belum berpikiran akan dibatasin. Nah, semakin kesini tambah susah lagi. Jadi kadang pengecer satu udah kosong bisa pindah ke sebelahnya. Nah, nanti lama-lama sebelahnya juga ikut kosong tuh. Akhirnya jadi orang muter-muter, yang UMKM mau dagang pun nyari gas susah. Muter-muter dulu, kadang ada orang bolak-balik naik motor bawa tabung, pada saling nanya tuh, udah dapat belum? Nah, ini kan kayaknya sosialisasinya nggak ada gitu, orang jadi bingung sendiri. Apa emang ketersediaannya nggak ada, atau ada juga yang bilang, oh ini bakal mau naik ini. Nah, cuman kan harusnya ada sosialisasi ya, bahwa nanti akan dipindahkan semua ke yang tadi perubahan dari pengecer ke satu lagi ya. Nah, cuman alasannya pemerintah itu yang lucu lagi, sering dibilang bahwa harganya sampai ke masyarakat udah beda jauh. Padahal dari pemerintah sekian. Lah kan sebenarnya ada transportasi ya sekarang, katakanlah yang jual pengecer ambil untung 2.000 sampai 5.000, tapi kan jaraknya jadi lebih dekat ke pembeli. Sekarang misalkan kita nanya aja ya, jarak dari pengecer sampai ke distributor itu kan bedanya jauh sekali. Sekarang kalau misalkan pengecer naikkan harga terlalu jauh seperti yang dibilang pemerintah, ya kan tinggal pilihan ada di pembeli. Dia mau beli yang dekat tapi lebih mahal, atau nyari ke distributor yang lebih murah. Itu nggak dipaksa kan beli sama siapa. Jadi ya jangan dipakai itu sebagai alasan untuk membuat gas LPG ini jadi langka. Jadi yang harusnya diomongin tuh memang pemerintah mau biar subsidinya tepat sasaran, dipakai oleh orang yang benar-benar tidak mampu, ya gitu aja alasannya. Jangan bilang masalah harganya lah, sampai ke masyarakat udah beda jauh, mau dijaga. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau alasan seperti itu, kesannya pemerintah seakan-akan peduli gitu dengan harga yang sampai ke masyarakat. Pertanyaan saya, sebelum kasus ini ada, harga minyak goreng minyak kita ya, itu udah sempat melambung tinggi, di luar melewati harga HET ya. Lalu tahu nggak, ada satu menteri bilang apa? Itu penyebabnya ada distributor yang menaikkan harga. Nah, pertanyaannya, pemerintah ngapain kalau udah tahu masalahnya ada distributor nakal menaikkan harga sampai melewati HRT? Kan harusnya ditindak.
Tapi ini kok dibiarin aja, lalu cuma ngomong penyebabnya ya itu, lalu solusinya nggak disebutin. Pemerintah jadi kerjanya ngapain kalau udah ada distributor menaikkan di atas harga HET, kan yang rugi masyarakat. Pemerintah juga nggak ada gunanya dalam hal ini. Lalu kok di dalam kasus gas LPG 3 kilo ini pemerintah sok-sokan pakai alasan harganya sampai ke masyarakat tuh udah beda jauh, itu mah sebenarnya nggak dipaksa kan. Kalau mau yang lebih murah ya belilah yang di distributor yang lebih harganya lebih nggak diambil untung lagi. Kalau sampai ke pengecer kan dia ada ongkos transportasi, pasti dia ambil untung. Ya hukum pasar ya seperti biasa. Iya, itu pun nggak dipaksa ya, masyarakat itu pilihan. Jadi ya udah pemerintah ya pakai alasan yang bener lah. Kalau kayak menteri yang satu itu kan memang ya kemampuannya saya juga bingung kenapa dia bisa jadi menteri ya. Kan saya jadi bertanya-tanya apa salah satu syarat jadi menteri itu harus bodoh atau harus pintar membodohi orang. Aku susah buat senyum, Danen. Aku susah buat ketawa lepas seperti biasa. Baiklah, karena aku paham. Melihat di antrian-antrian itu, dia keluar itu rata-rata dari jam 5 habis subuh udah pada keluar rumah. Betul, gitu ya, untuk antrean. Dan itu banyak yang pulang dengan kosong. Tangan kosong, ya. Nah, betul. Itu lalu kemana hati nurani kita gitu kalau kita hanya bisa menikmati dengan alasan sabar, 1 bulan ini transisi. Ya, mereka pejabat nggak ngerasain ini gitu. Ya, kalau alasannya tadi bilang di eceran itu lebih mahal, setahu aku nih Len, setahu saya tuh nggak ada yang sampai 25 sampai ke 30 tuh nggak ada. Yang paling mahal itu 23. Dan kalau kemarin ada yang beli di pangkalan dengan fotokopi KTP harganya 18, apa yang nggak wajar aja sih dari 18 di pangkalan sampai di eceran 22, kan hanya 4.000. Iya kan? Itu nggak melelahkan, nggak menyulitkan gitu. Lah kalau alasannya ya permainan harga itu di level bawah, bukannya terbalik ya? Kebocoran itu adanya di atas. Orang bawah itu paling jujur, jual segitu, dia belanja segitu, jualnya ya paling ngambil untung berkisar antara 2.000-3.000. Ya itu. Jadi negara ini kadang-kadang lempar batu sembunyi tangan. Yang korupsi di atas besar-besaran dia nggak tahu, tapi di bawah yang 1.000-2.000 kok dia tahu. Alasannya laporannya masuk ke kami. Laporan siapa? Oh, masyarakat di sini tenang-tenang aja kok, damai-damai aja selama di warung masih ada. Kan gitu, dia habis subuh dia tinggal ketok namanya tetangga. Ikan dia habis jam berapapun dia bisa. Tapi kalau ke pangkalan apa iya? Kalau kita habis jam 4 pagi lalu mau ke pangkalan jam 4 pagi, itu aja buka jam 8. Antrian dari setengah 6. Dan itu rata-rata orang-orang yang udah parubaya karena kan yang pasti di rumah ya, anaknya kerja kayak nenek gini kan kerja gitu kan ya. Nah yang di rumah itu kan yang pasti yang ngantri gitu. Nah maksud saya, ayolah pemerintah jangan sok-sok peduli tapi salah kaprah gitu. Kalau dalilnya nggak tepat sasaran, uang aturannya aja abu-abu. Kan itu melon untuk rumah tangga. Emang itu dijelasin rumah tangga miskin, rumah tangga kaya? Betul. Kan nggak ada. Rumah tangga, UKM, di situ nggak dijelasin UKM apa. Kan enggak gitu. Jadi jangan mengadi-ngadi gitu loh. Kalau pertanyaan tadi kok bisa jadi menteri ya, nggak susah untuk jadi menteri sekarang, jadi relawan aja jadi kok. Nggak perlu skill macem-macem. Jadi relawan aja jadi menteri. Skillnya apa nggak tahu. Yang jelas untuk hari ini, sejak kemarin ya saya perhatiin ini, itu benar-benar saya ini di rumah cukup, saya termasuk orang yang cukup, tapi saya nggak bisa ngeliat orang tuh menderita susah seperti itu tuh, kayak saya ikut ngerasain kalau saya di posisi itu. Betul banget, miris rasanya ya. Itu rasanya seperti apa gitu. Nah pejabat nggak ngerasain itu. Kalau alasannya buat yang nggak mampu, uang BPS mengeluarkan data standar miskinnya aja sehari kalau mengeluarkan 20.000 itu tergolong mampu, Nen. Rendah sekali kita miskinnya 20.000 sehari. Itu kita udah mampu. Berarti saya bilang mama kaya raya nih, saya bilang gitu sama anak-anak. Lah kita ngatur uang 100.000 aja mumet. Betul banget. Bagaimana dengan 20.000 gitu loh. Jadi jangan bangga dengan makan bergizi gratis, tapi yang lain ditekan.
makan. Lah bagaimana gizinya wong siang doang, pagi lapar makan malamnya lapar. Gitu loh. Yang makan yang sekolah doang. Nah, terus yang lain gimana nih? Yang mamanya bapaknya nggak sekolah. Itu loh. Jadi pemerintah tolong ya sesuai janjinya waktu kampanye lah ya. Ingat, setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Ya tanah ke tabung LPG. Dan ngomongnya itu seakan-akan gas kita tuh berlimpah. Berlimpah banget, tidak ada anunya kan. Aduh, pokoknya bisa dipakai puluhan tahun lah. Nah, ternyata begini juga hasilnya. Artinya apa? Uang barang yang kita pakai ini adalah barang import. Yang LPG ini banyak import bahan bakunya. So bingung, kok pemerintah bilang kita punya banyak, tapi kok kita nggak bisa membuat barang apa yang kita kan punya natural gas kan, mestinya kan bisa dikonversi nggak itu jadi LPG. Kenapa kita nggak mampu gitu loh? Kemarin ada juga penawaran di rumah-rumahan itu loh, gas yang langsung masuk ke rumah, LNG ya. Iya, aku pakai itu, Pak Udi. Aku pakai itu. Ya, harganya nggak jauh beda dengan LPG. Dengan macam-macam lah ya. Ya udahlah, itu masing-masing orang punya. Tergantung pemakaian ya pokoknya, oke. Yes, bener banget. Dia kan dia flat per bulan kan? Ada bukan flat per bulan, ada minimal pemakaian per bulan, terus ada naik-naik gitu. Nah, oke, kembali ke ini. Nah, masalahnya ini kan rakyat kan bingung dan susah. Nggak gampang loh Mbak, jadi pangkalan migas itu nggak gampang. Itu punya syarat-syarat yang banyak lagi. Ini kan seperti orang jebakan Batman gitu loh Mbak. Ya udah, kalau Anda mau jadi pengecer, mau jadi pangkalan, enak aja ngomongnya Mbak. Tapi kan syaratnya nggak semudah itu. Nah ini dia, makanya saya pikir ini pejabat ini kembali lagi. Kemarin saya dapat WA ya, Gus Dur mengatakan bahwa kalau mau transplantasi hati katanya, ambil hati pejabat aja. Nggak punya hatinya jangan dipakai kan. Ada saja, ya udah. Dibuat regulasi yang nggak matang ya. Jadi beginilah gitu kan. Harusnya kan untuk buat regulasi kan harusnya dihitung dulu gimananya. Kalau ini kan langsung udah buat regulasi dan akhirnya salah hitung, akibatnya buat orang yang ini nggak ini ya. Apa jadi korban ya, saya sampai nyawa mulai yang gara-gara gas 3 kilogram ya. Itu nggak sense. Oke, mungkin makasih. Ketika kebijakan itu dibuat, nggak tahu sih apakah satu sudah melibatkan banyak pihak. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan regulasi itu kan juga tidak serta-merta hanya dari satu sisi aja, karena kan kita harus melihat dari 3 sisi. Satu adalah pemerintah sebagai regulator, terus kedua itu stakeholdernya, artinya penyedianya layanan sebagai agentnya, dan ada masyarakat sebagai konsumennya. Nah, saya rasa sih itu belum dilibatkan semua, sehingga ketika peraturan itu diketok, ya apalagi tanpa kita kan biasanya Kak Nina, ibaratnya kalau orang Jawa itu bilang harus kudu sakdek saknyet gitu kan. Begitu dinyatakan peraturan berlaku per 1 Januari, entah itu dampaknya positif, entah itu negatif, belum dilakukan istilahnya uji kelayakan atau belum dilakukan simulasi, ya pokoknya sudah jalan apa adanya. Soal nanti ribut di lapangan urusan belakang gitu kan. Istilahnya bagaimana nanti sajalah begitu ya kesannya. Analisis dampaknya itu kurang diperhitungkan. Nah, sebetulnya sih kan sama seperti yang kemarin ya Kak Nina ya. Kemarin itu kan membahasnya terkait dengan bahan tambang. Nah, gas LPG itu kan sebetulnya juga sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Ya. Terus habis itu juga memang gas itu merupakan hajat hidup orang banyak gitu loh. Kalau nggak ada gas
LPG, kita mau aktivitas, mau masak, mau apapun lah. Pakai apa ya? Sementara minyak tanah sudah dihapus ya. Ya, yang menggunakan itu adalah masyarakat yang mungkin kurang mampu, dan usahanya pun usaha-usaha yang UMKM. Nah, kalau dengan dibuat harus tersentral, apalagi kemarin saya baca juga katanya harus menyerahkan KTP ya Kak Nina ya. Betul, harus bawa KTP. Ribet amat gitu kan. Maksudnya yang perlu dipertanyakan untuk apa gitu loh. Fotokopi KTP itu untuk apa? Kan kita katanya sudah melakukan sensus, melakukan survei apapun lah berbasis, kita kan sudah basisnya adalah NIK sebagai single identity. Tapi kenapa kok masih harus menunjukkan membawa fotokopi KTP? Ini kan sangat merepotkan. Nah, terus juga kemarin juga sempat dibuat KTP identitas digital. Lah untuk apa gitu loh? Nah, kalau hanya untuk beli gas, terus nanti untuk beli apalagi lah mungkin barang konsumsi lainnya juga harus menggunakan identitas gitu. Lama-lama nanti Kak Nina, guyonan teman-teman saya yang katanya wah kalau di Amerika kan sudah mulai tuh beli apa-apa itu pakai chip gitu kan, katanya manusia itu ditanami chip gitu. Kalau nggak ditanami chip itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beli apa-apa untuk kebutuhannya. Nah itu kan sebetulnya apa mau ke sana gitu kan? Bisa jadi. Aneh aja gitu kan? Di China bahkan pakai ini ya, sensor finger ya ataupun wajah ya, dia sudah menggunakan teknologi itu. Sudah mulai kan Nina. Nah di situ sih sebetulnya ada positifnya, tetapi banyak negatifnya juga. Ya, yang itu yang tapi terlepas dari kemajuan teknologi ya, kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat hidup orang banyak ya. Harusnya Kak Nina itu ya kita tetap melakukan seperti yang sudah berjalan. Karena kan kalau saya rasa sih penjual eceran gas melon itu mereka kan juga sudah terdaftar dulu. Kalau enggak kan kayaknya nggak bisa loh Kak Nina. Ya kemarin sebelumnya kan memang sudah sempat diminta data KTP Pak itu Pak oleh sama pengecer Pak. Sama pengecer tuh sempat dimintain. Bukan. Maksudnya sebagai penyalur Kak Nina. Oke. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat itu sudah ada tulisannya toko, kebetulan di daerah saya itu ada toko, terus habis itu ada labelnya dan ada logonya Pertamina kan Nina. Ya, betul, jadi kalau sudah seperti itu, kenapa harus ditarik lagi gitu loh? Ini kan seperti kayak mau sentralisasi tapi ujung-ujungnya ruwet gitu. Dan itu yang memang harus segera diperbaiki, kalau enggak chaos deh ini kayaknya. Iya. Jadi contoh bahwa ketika pejabat bahwa ketika mereka berkuasa mereka ambil policy, mereka nggak ada punishment-nya ya, nggak ada itu. Mereka cuma tahu reward. Jadi bonus, fasilitas, tunjangan. Nah itulah. Jadi contoh negara kita lah pejabat-pejabatnya ketika mereka ngambil sesuatu punya decision kayak gini. Kemarin Cortex juga sama kan. Jadi lucu buat saya seperti dagelan Kak. Ini dagelan Sri Mulat, ketoprak humor nih. Negara kita nih isinya kayak Petruk Gareng kalau saya mau ngomong Kak. Bahwa mereka bisa semena-mena seenak-enaknya rakyat kecil itu pedagang bakmi, pedagang Cilok, mereka ya. yang harus bayar dari 20 ke 30 mereka rela antri. Brengsek ini pejabat kalau saya mau ngomong. Kalau saya mau ekstrim ngomong, kalian bersembunyi atas nama tepat sasaran. Apa definisi tepat sasaran buat gas? Saya nggak paham itu. Kalau kita bicara rakyat mendapatkan subsidi, berapa banyak 3 kilo rakyat dapat subsidi, saya tanya, untuk rumah tangga, untuk UMKM. Beda lah kalau kita bilang subsidi bahan bakar lah ya. Sekarang bilang negara kita adalah negara yang kaya akan gas alam. Dulu kan ngomongnya begitu. Apa yang terjadi? Ini pejabat berlomba-lomba supaya bisa impor terus dapat fee. Nah itu.
Sekarang bilangnya gas kurang, kan jadi lucu-lucuan buat kita. Terus penyalur itu betul tadi kata Pak Andreas. Semua tuh udah pada pelang semua yang menyalurkan gas melon. Jadi mau nyalurin apa? Emang ini niat aja bikin susah rakyatnya. Mau rakyatnya diencet-encet sampai apa, atau ada modus mau naikin harga, kan gitu ujungnya, Kak. Itu targetnya, apakah itu? Belum lagi pejabatnya. Kita sebut aja Bahlil ngomong yang ngaco. Dia ngomong gasnya apa, kita batasi apaan gitu. Negara kaya dibatasi, rakyat kan ini lucu-lucuan aja. Kita rakyat cuman bisa apa, Kak? Ya paling lu disumpahin aja, lu rakyatnya saya sih harap gitu. Biar belum pada tahu, ya bener dong, biar ibu-ibu tuh biarin deh tuh, hajar aja. Ya, Mak, hati-hati juga ya kalau mama nyumpahin ya. Tembus ke itu langit dia. loh. Maksud saya, Kak, ya nggak, yang lu bikin susah kan emak-emak yang mau masak itu buat keluarganya. Bener, kasihan Kemarin loh. ngomong makan bergizi gratis, yuk kasih cuma makan siang, terus makan malam anaknya mau makan apa, gasnya nggak ada. Kan begitu, Kak. Iya. Kan logika yang kita pakai. Negara ini amburadulnya, Kak. Kalau kita boleh ngomong. Tambang, kemarin saya bilang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi dan kekayaan dikuasai oleh para oknum pejabat, oknum aparat, oknum jenderal, dan beserta keluarga dan kroni-kroninya. Saya sampai ngomong gitu. Iya, SDA alam kita kan dikuasai oleh mereka. Emang ada yang untuk kemakmuran rakyat? Nggak ada, Kak. Kalau benar negara mau kelola benar, ya kemakmuran rakyat. Selama ini apa? Rakyat digencet di pajak. Sementara SDA-nya nggak pernah dimaksimalin. Yang menikmati mereka semua. Ah, itu. Oh ya, tadi saya ada dengar yang komen itu, ya ada sebut katakanlah sejujurnya. Katakanlah itu ada sebuah lagu, itu penciptanya Rinto Harahap, penyanyinya Christine Panjaitan. Kalau bisa nanti Mbak Nita puterin lah lagu ini. Begitu aja. Katakanlah sejujurnya Christine Panjaitan. Gitu aja. Lagunya enak. Bang Rinto. Kebiasaan pejabat kita tuh begitu, Mbak. Ya apalagi yang baru jadi gitu loh. Nggak ngerti apa-apa. Orang tuh kalau mau ambil keputusan, Mbak, itu harus survei ke lapangan. Yang bener tuh begitu, pelajari kenapa kok harga dari misalnya 10.000 bisa jadi 13.000, jadi 15.000. Nah, diurutlah kenapa bisa sampai begitu. Padahal katakanlah agen itu kan sudah dapat komisi. Betul kan? Iya. Jadi kalau harga jualnya nih semua rata misalnya 20.000, ya semua rata 20.000. Nah, kalau ada pangkalan-pangkalan yang nakal, di situ dari Jakarta Selatan. Jadi di situ harus ditulis di pangkalan bahwa tolong ditulis harga ecerannya adalah 20.000. Iya. Jadi ketentuannya harus begitu. Contoh nih ya. Jadi kalau tidak sesuai, lapor ke ini nomornya. Mesti ada seperti gitu. Jadi kayak di Pertamina nih. Oh, harus begini-begini. Nah, harus diterapkan seperti begitu. Nah, kalau yang nakal, cabut izinnya. Kasih yang mau kerja, yang mau jujur. Iya. Tapi pejabatnya juga harus orang yang jujur, Mbak. Modalnya itu. Nah, kalau pejabatnya juga nggak jujur, kong kali kong, ya mau sampai kapan pun begini, Mbak. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang pejabat di sini tuh seperti begitu semua, bikin keputusan hari ini, besok dirubah lagi. Karena apa? Mereka tidak pernah lakukan survei, tidak pernah mereview, menganalisa. Pejabat di sini kan semuanya cuma pintar ngomong doang. Kerjanya tuh nggak bisa. Mesti belajar seperti Ahok, turun ke lapangan, lihat apa yang jadi masalah gitu loh, Mbak. Itu baru benar. Jadi nggak sampai kisruh seperti begini. Apalagi kalau tadi saya dengar banyak yang ngomong harga udah dinaikin aja, masyarakat kita masih tetap mau belanja kan, Mbak ya. Padahal harganya udah naik berapa puluh persen lah, katakan begitu. Iya. Itu kan sebenarnya kebangetan. Padahal pemerintah udah bilang itu disubsidi loh. Berarti kan uangnya itu kan masuk ke kantong orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk pedagangnya juga.
Belum lagi mereka yang melakukan oplosan-oplosan, kan itu jahat banget, Mbak. Ya kan, untuk orang masyarakat kecil tapi dilakukan seperti begitu. Makanya saya bilang pemerintah ini mesti berani, kalau memang pejabat yang nggak becus pecat, ganti yang baru. Gampang kok, nggak usah lihat lu partai mana lah. Udah nggak penting, ini karena ini tugas negara, bukan tugas partai. Mesti pikirnya begitu, punya visi misinya tuh untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan rakyat partai A, partai B, partai C. Bikin malu, diketawain orang asing kali. Iya. Ya, Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali atas opininya. Pak Hendro, selamat siang. Selamat siang Mbak Anita Wijaya. Betul Pak. Iya, saya rasa sih saya setuju dengan penelpon sebelumnya. Yang pasti ya, sederhana aja, kan logika pasar yang dipakai kan. Udah lancar, kenapa mesti dipersulit, betul nggak? Iya. Udah lancar, masa nggak dilancarkan lagi, aneh gitu kan. Masa gara-gara gas aja jadi riuh begini dan bisa terjadi chaos dan sebagainya, kan nggak bener dong ya. Oke, gitu aja. Terima kasih Mbak Anita. Terima kasih juga Pak Hendro sudah berpartisipasi. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.